Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus anjlok menembus 17.600, Presiden Prabowo Subianto tetap yakin ekonomi Indonesia masih aman terkendali. Prabowo menyebut dolar tidak terlalu berpengaruh karena masyarakat desa tidak belanja menggunakan dolar. Di tengah melemahnya rupiah hingga menyentuh 17.660 per dolar Amerika Serikat, pemerintah menilai kondisi ini belum menjadi persoalan besar. Padahal harga impor naik, pasar bergejolak, dan masyarakat kembali dipaksa akrab dengan istilah fundamental ekonomi. Anjloknya rupiah memicu kritik keras dalam rapat DPR dengan Bank Indonesia. Bahkan muncul usul agar Gubernur BI mundur dari jabatan. Di saat publik masih cemas memantau nilai tukar, pemerintah justru memperkenalkan pesawat tempur baru buatan Prancis kepada TNI. Dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik. Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus anjlok menembus 17.600, namun Presiden Prabowo Subianto mengaku tetap yakin ekonomi Indonesia aman terkendali. Prabowo menyebut dolar tidak berpengaruh karena warga-warga desa tidak transaksi pakai dolar. Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam kunjungan ke Nganjuk, Jawa Timur akhir pekan kemarin, Prabowo menyebut berapapun nilai dolar tidak berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, terutama warga di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tidak perlu khawatir. Sama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Akhir pekan kemarin, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika kembali mencetak rekor terburuk sepanjang masa, menembus 17.600 per dolar Amerika. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada perdagangan. Rupiah dibuka melemah 0,97% di posisi 17.630 per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 1,15% ke level 17.660 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini membuat nilai tukar rupiah semakin jauh dari penutupan perdagangan terakhir pekan lalu yang ditutup menguat 0,17% ke level 17.460 per dolar Amerika. Pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama alotnya perundingan Amerika Serikat-Iran. Ketidakpastian tersebut membuat permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset masih cukup tinggi. Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya indeks harga saham gabungan bukan persoalan besar. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga masih ada ruang untuk memperbaiki kondisi pasar. Kita perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga
fondasi ekonomi dengan memastikan seimbang ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Imbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi. Teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham. Kondisi nilai tukar rupiah yang anjlok menjadi bahasan utama dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR ramai-ramai melontarkan kritik dan bahkan menyarankan Gubernur BI mundur dari jabatannya. Sejumlah anggota Komisi 11 menilai pelemahan nilai tukar rupiah menjadi anomali di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,61%. Anggota Komisi 11 DPR RI Primus Yustisio bahkan meminta Gubernur BI Peri Warjio untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas melemahnya nilai tukar rupiah. Ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Apa yang terjadi saat ini menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen yang telah dikerahkan oleh BI karena nilai tukar rupiah terus melemah. Menurut Haris, situasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan global, melainkan juga dipicu oleh persoalan dari dalam negeri. Tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Di tengah rupiah anjlok, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur ke TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 6 pesawat Rafale, 4 Falcon MX, dan 1 Airbus A400M Atlas MRTT diserahkan Presiden Prabowo ke Panglima TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses penyerahan diawali dengan pelepasan tirai logo Skadron Udara 12 dan penyiraman air bunga di bagian depan pesawat Rafale. Hal itu menjadi tanda simbolis pengukuhan sejumlah alutsista yang diserahkan sebagai bagian dari kekuatan udara strategis Indonesia. Selain pesawat tempur, juga meliputi persenjataan radar CGI GM403, rudal air-to-air BVR Meteor, dan smart weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale. Tonggak penambahan kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur ke TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Seperti apa pesawat tempur buatan Perancis ini? Berikut laporan Aya Nufus. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista di Halim Perdana Kusuma kepada Panglima TNI, yang mana ini terparkir ada kira-kira 6 pesawat tempur Rafale, kemudian juga ada 2 pesawat angkut Airbus A400M, kemudian juga ada 6 pesawat
Falcon 8X yang terparkir di belakang saya beserta dengan misil dan juga beberapa alat lainnya seperti Smart Bomb Hammer dan juga rudal jarak jauh Meteor buatan konsorsium Eropa MBDE. Dan tapi yang paling menjadi sorotan pemirsa ini adalah yang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah pesawat tempur Rafale yang ada 6 unit pada siang hari ini di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih kekuatan dan juga kemampuan dari pesawat tempur Rafale ini, saya mau berbincang dengan Letkol Olive. Ini merupakan salah satu pilot dari pesawat tempur Rafale. Halo, selamat siang Letkol Olive. Selamat siang. Bisa mungkin ceritakan seperti apa sih kemampuan dari pesawat tempur Rafale ini? Baik, terima kasih. Pesawat Rafale merupakan pesawat tempur buatan Dassault Aviation Prancis. Pesawat ini dideklar sebagai multi-role combat aircraft, artinya dapat melaksanakan misi serangan air-to-air maupun air-to-ground. Kemudian juga pesawat Rafale ini merupakan pesawat generasi 4,5, artinya memiliki kemampuan perang elektronika yang sangat mumpuni. Melemahnya rupiah bukan hanya soal angka di pasar keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Di tengah tekanan global dan gejolak dalam negeri, harapannya pemerintah dan otoritas moneter mampu memberikan langkah nyata yang menenangkan pasar, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri. Yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat